Ya, Pilkada serentak 2020 kembali diwarnai dengan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN yang dapat merusak kualitas demokrasi kita. Ibarat sebuah penyakit yang kerap kali kambuh sebetulnya. Pelanggaran netralitas ASN bukanlah barang baru, namun pertanyaannya mengapa sulit sekali sembuh? Dominasi petahana di Tengarai menjadi salah satu pemantik ASN sulit berkutik dan terseret ke ranah politik. Bagaimana mencari solusi dari masalah netralitas ASN ini? Kita akan membedahnya pada malam hari ini di CNN Indonesia Election bersama dengan beberapa narasumber yang bergabung dari luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Pak Ari Budiman, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara. Pak Ari, selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari, dan sudah ada Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina dari Perludem. Mbak Titi, selamat malam Mbak Titi. Halo Mbak Titi, bisa dengar suara saya Mbak? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mbak Titi, nanti sambil diperbaiki. Kami juga masih menunggu Bang Frits Edward Siregar, anggota dari Bawaslu RI, yang nanti akan bergabung bersama dengan kami. Jadi saya akan ke Pak Ari Budiman terlebih dahulu. Pak Ari, melihat laporan yang masuk ke Bawaslu, Pak, terbaru tampaknya ada sekitar 600-an laporan ini terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bagaimana Anda melihat fenomena itu, Pak Ari? Ya, terima kasih, Bung Reinhardt. Jadi memang fenomena sekarang ini sangat-sangat menarik karena kebetulan pilkada kan diselenggarakan di bawah ancaman pandemi COVID-19, ya, atau C19. Nah, sekarang ini rupanya C19 sudah bermutasi ini, Bung Reinhardt, menjadi N20, ya, jadi virus netralitas 2020. Dan dari apa yang tadi Anda sampaikan, memang sekarang ini kecenderungannya atau trennya relatif cukup tinggi peningkatannya. Dan tentu saja ini menjadi alarm, ya, bagi demokratisasi di ASN, ya, di aparatur sipil negara. Dan kalau boleh saya melengkapi data yang bisa saya informasikan, untuk pelaporan yang kami terima dari Bawaslu maupun juga dari masyarakat sampai dengan tanggal 15 Oktober yang lalu, itu sudah ada 732 ASN yang terlapor. Ya. Dan kemudian sudah kita proses, tentu saja kan kita juga tidak serta-merta kemudian laporan tersebut kita proses dan dinyatakan bersalah karena ada prinsip perlindungan di sana. Ya. Ada 518 yang kemudian sudah diajukan rekomendasinya untuk diberikan sanksi, dan sampai dengan hari ini sudah 52,7%, Bung Reinhardt. Jadi 273 ASN yang sudah diberikan sanksi. Dan kalau kita melihat daerah-daerah mana yang paling banyak, ya, melakukan pelanggaran, ini ada top 5. Ya, saya bisa informasikan misalnya yang tertinggi itu Kabupaten Purbalingga, ini di Jawa Tengah. Ada 56 pelanggaran. Kemudian Kabupaten Wakatobi, ini 34 pelanggaran. Kemudian Kabupaten Kediri, ya, di Jawa Timur, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Musirawas Utara. Ya. Ini adalah 5 tertinggi, dan apabila kita coba untuk akumulasinya di tingkat provinsi, maka yang tertinggi Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini ada 95 ASN yang melakukan pelanggaran. Kemudian NTB, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Jadi ini adalah dari jumlah, ya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Baik Pak Ari, tadi Anda katakan Provinsi Sulawesi Tenggara, ya Pak, ya? Iya. Tenggara yang paling tinggi secara provinsi. Ini tampaknya tidak berbeda jauh, Pak, dengan data-data yang lama. Sebetulnya apa sudah ada kajian dari KASN, mengapa kemudian di provinsi ini yang paling banyak ASN melanggar netralitas atau dugaan melanggar netralitas ASN? Iya, kami memang pernah melakukan survei terkait dengan penyebab dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kalau kita melihat misalnya di pulau-pulau Indonesia bagian timur, ya, memang salah satu dugaan yang merupakan hasil temuan kita
ini terkait dengan sebetulnya hubungan kekerabatan, ya. Di daerah ini memang sangat tinggi hubungan kekerabatan, sehingga dengan demikian maka sangat sering terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun demikian, Bung Reinhardt, sebetulnya kalau kita berbicara soal pelanggaran itu ada 3 hal, ya. Pertama kaitannya tentu dengan politisasi birokrasi, dan kemudian birokrasi itu sendiri yang memang suka berpolitik begitu, ya, atau mencoba-coba untuk berpolitik. Dan ada kesalahan paradigma sebetulnya, ya. Jadi bagaimana mindset dan culture set dari birokrasi ini sebetulnya sudah berubah, paradigma baru. Tetapi mereka mungkin masih menggunakan pemikiran lama karena barangkali juga ada motif-motif untuk merasa lebih aman, lebih terjamin untuk mendapatkan jabatan baru, ya, atau mempertahankan jabatannya. Itu ketika mereka misalnya melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Atau jangan-jangan memang fakta yang ada di lapangannya memang mendukung para ASN ini untuk menggunakan paradigma yang lama tadi itu, Pak. Bagaimana tuh, Pak Ari? Ya, sebetulnya ini hal yang secara rasional sebetulnya tidak bisa kita dalihnya ini tidak relevan. Karena peraturan perundangan yang terkait dengan larangan aparatur sipil negara berpolitik atau mereka harus netral itu sudah sangat lengkap, ya. Jadi itu dalih saja. Mereka bilang, waduh, nih dilematis nih, kalau mendukung salah, nggak mendukung salah, ya. Itu sebetulnya hanya motif-motif tadi, dia ingin berkarir dengan mudah, gitu kan. Dan barangkali tadi pattern birokrasi masa lalu. Ada fakta-fakta juga memang bahwa misalnya sistem pengawasan internal tidak terlalu efektif, ya. Mereka menduga pengawasan masyarakat masih terbatas, padahal tidak, ya. Nanti Mbak Titi misalnya, Perludem, ya, banyak sekali organisasi-organisasi sipil yang sangat aktif mengawal pilkada. Belum lagi tentu teman-teman dari media, ya. Dan tetapi emang benar, Bung Reinhardt, salah satu simpul yang paling bermasalah itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Jadi apakah ini gubernur, bupati atau wali kota yang tadi dia melakukan politisasi birokrasi, dan mereka saja enggan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif atau memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Ya, tapi memang dari kesimpulan Anda angka kenaikan kasus dari netralitas ASN ini memang meningkat, ya, Pak Ari, apalagi di Pilkada 2020 ini. Iya, kalau kita lihat dari data seri misalnya sejak 5 tahun yang lalu, katakanlah data terakhir kemarin memang pemilu, ya, 2019. Itu ya sangat meningkat yang terjadi di tahun 2020 ini. Oke, saya ke Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, bisa mendengar suara saya, Mbak Titi? Iya, sangat jelas, Mas Reinhardt. Baik, sehat-sehat, ya. Sehat-sehat, Mbak Titi juga demikian. Mbak Titi, nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari ini dari KSN yang memang juga mengakui bahwa memang ada peningkatan kasus soal netralitas ASN. Nah, ini apa sih yang menjadi pangkal masalahnya, Mbak Titi? Mengapa ini kemudian menjadi penyakit yang selalu ada dalam kontestasi pemilu kita? Ya, yang pertama, Bung Reinhardt, ya, saya kira meningkatnya angka pelanggaran itu bisa dilihat dari beberapa sudut. Dengan misalnya makin baiknya pengawasan, lalu juga makin terbukanya mekanisme untuk melaporkan, kontrol masyarakat yang juga menguat, itu juga bisa berkontribusi pada meningkatnya angka. Bisa jadi pada 2015 lalu angkanya tidak terlalu tinggi karena memang ruang-ruang untuk mengakses pelaporan dan juga konsolidasi datanya tidak sebaik saat ini. Kita harus akui bahwa ada skema yang makin baik,
koordinasi juga yang makin solid di antara institusi-institusi yang punya kewenangan, terutama KSN dan Bawaslu. Dan kita patut apresiasi atas itu. Tetapi memang juga ada realita dari beberapa daerah yang tadi disebutkan, tadi ya culture set dan mindset itu yang memang masih saya kira kalau kita ingin melihat situasi lokal secara keseluruhan, di beberapa daerah ini juga punya persoalan angka korupsi yang cukup memprihatinkan. Jadi di sini memang kita harus lihat persoalan birokrasinya secara menyeluruh. Jadi daerah-daerah yang punya persoalan tadi, kalau kita evaluasi kultur birokrasinya, juga jangan-jangan memang ada persoalan yang harus diselesaikan dalam skala yang lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah kenapa politisasi, mobilisasi politik ASN itu selalu menggoda ya. Karena memang di masyarakat kita pertama ASN itu masih punya pengaruh yang sangat besar, terutama makanya cita-cita banyak anak muda tetap mau menjadi ASN, salah satunya karena ASN itu disimbolisasi sebagai pejabat publik begitu ya, terlepas apapun posisinya. Lalu kemudian dia punya pengaruh. Dan dalam pelayanan publik memang dia berpengaruh begitu. Nah, sehingga dengan pengaruhnya, lalu kemudian dengan persepsi dan juga anggapan masyarakat bahwa ASN itu orang-orang terpilih, pejabat terpandang, terlepas level atau kemudian golongan tingkatannya ya. Ini yang terutama di dalam masyarakat yang civic culture-nya atau kultur kewarganegaraannya kurang kuat, ini terus dimanfaatkan untuk menjadi instrumen pemenangan. Tetapi memang tadi ada data yang menarik nih, Bung Reinhardt ya. Pak Ari menyampaikan salah satu top 5 politisasi atau ketidaknetralan ASN itu ada di Kediri. Padahal Kediri itu calon tunggal dan yang maju itu bukan petahana. Nah, ini menarik nih untuk dielaborasi. Kenapa bisa begitu? Apa analisis Anda, Mbak Titi, kalau begitu? Ya, saya kira tadi ya salah satu penyebab misalnya ingin pragmatisme mengamankan posisi jabatan, lalu kemudian tadi juga kulturnya yang masih menganggap bahwa jabatan itu bukan ditentukan oleh kapasitas. Harusnya kan di sistem reformasi birokrasi kita saat ini, mereka yang punya kapasitas, kompetensi, dengan keterbukaan, profesionalisme penilaian, orang yang punya kapasitas prestasi pasti akan maju, jadi harus percaya diri. Tetapi kemudian ketika atasan dianggap sebagai ruang untuk mendapatkan posisi, itu menjadi ruang lagi untuk terjadinya politisasi ASN. Terutama yang sebenarnya harus diwaspadai, Bung Reinhardt, adalah pejabat-pejabat yang punya posisi strategis. Karena biasanya yang seeking for higher level itu atau yang mencari posisi yang lebih tinggi itu justru yang pejabat-pejabat ini. Bisa jadi karena ingin mempertahankan jabatannya atau kemudian ingin dipromosikan lebih baik. Dan karena dia punya jabatan, dia lalu memobilisasi orang-orang yang ada di bawah dia. Apalagi tadi relasi dengan bawahannya adalah bukan relasi profesional, tetapi relasi loyalitas kepada individu. Harusnya Pak Ari kan loyalitasnya pada negara, pada pelayanan publik ya Pak ya. Nah, tetapi di beberapa birokrasi kita itu masih menempatkan istilahnya apa kata pimpinan, itu yang harus kita ikuti. Bahkan misalnya soal hal yang sederhana ya, kalau ingin bicara mohon izin, nah yang begitu-begitu kan di alam demokrasi modern itu nggak ada yang begitu. Gitu. Tetapi di praktik tata kelola birokrasi kita kan seolah-olah relasi egaliter berbasis kompetensi, penghormatan itu adalah sebuah keniscayaan ya, tetapi konsep egaliter itu memang belum tercipta sepenuhnya di birokrasi kita. Baik, Mbak Titi. Nah, Pak Ari bicara soal mobilisasi tadi. Dari temuan KSN sendiri, apakah dari kasus-kasus yang ada, ini kebanyakan memang mereka ini digerakkan oleh kekuatan politik, dimobilisasi, atau memang sporadis saja inisiatif pribadi kemudian akhirnya mungkin jadi masuk ke dalam ranah politik untuk mendukung salah satu calon kepala daerah padahal seharusnya tidak boleh. Tapi dijawabnya nanti Pak Ari, kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Election. Jadi selain dibayang-bayangi oleh virus C19, tadi mengutip istilahnya Pak Ari Budiman, pilkada kita juga dibayangi oleh virus
N20 ya Pak, jadi netralitas di Pilkada 2020. Nah Pak Ari, apakah kemudian dari kasus-kasus yang ada pada ASN, ini mereka memang sengaja digerakkan, dimobilisasi oleh kekuatan politik, atau memang ada juga case di mana sebetulnya para ASN ini bergerak secara sporadis sendiri saja begitu? Iya, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa betul ya ada fakta-fakta dilakukan mobilisasi ya, menggerakkan utamanya tentu yang sudah memiliki akses yaitu para petahana ya. Dan hal tersebut memang karena faktor tadi ada yang menyebut faktor pembelahan politik ya. Jadi ada disrupsi nih. Memang seorang pimpinan di daerah itu mampu menekan begitu ya kepada bawahannya melalui ya berbagai cara lah ya, banyak cara dari yang paling halus sampai yang mungkin keras begitu ya, untuk tentu saja mendukung dirinya karena mobilisasi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan seterusnya terjadi. Dan yang berikutnya ini faktor apa ya? Faktor politik transaksional. Ini yang juga jelas menjadi motif ya. Apakah tadi birokrasi itu bergerak sendiri atau apa yang disebut tadi kan birokrasi berpolitik, atau memang terjadi politisasi birokrasi. Nah, transaksional atau imbal balik ini kemudian menjadi apa ya? Menjadi kepentingan-kepentingan yang sifatnya kemudian interest konflik-konflik kepentingan yang kemudian menjadi motif mereka melakukan keberpihakan misalnya begitu ya di satu sisi, dan bagi mereka yang sudah memiliki akses kekuasaan memang harus diakui memobilisasi. Dan maka tadi saya sampaikan sebetulnya salah satu simpul itu adalah ya kepala daerah itu sendiri yang disebut dengan pejabat pembina kepegawaian. Seandainya ya sanksi itu tidak kepada yang bersangkutan ya, ini tentu saja misalnya KSN lah diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi sanksi, barangkali ceritanya bisa berbeda, kita bisa menekan ya jumlah pelanggaran. Dan namun demikian di dalam SKB surat keputusan bersama 5 kementerian dan lembaga terkait dengan pedoman pengawasan netralitas, memang PPK yang tidak patuh gitu ya, abai dengan rekomendasi dari KSN ini nanti baik Kementerian Dalam Negeri maupun juga Kementerian Pan-RB ini akan memberikan sanksi kepada PPK tersebut atau para kepala daerah tersebut. Begitu. Oke, baik. Pak Ari, kalau kemudian memang ada mobilisasi sehingga posisi ASN menjadi terjepit begitu, apakah memang artinya banyak juga para ASN ini yang sebetulnya akhirnya menjadi tidak netral itu karena keterpaksaan, Pak, atau bagaimana? Sebenarnya kalau mereka itu berintegritas, ya seorang ASN ini kan pilihan, ya, Bung Reinhardt. Saya memilih berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Tentu ada etika, ada norma-norma, ada peraturan perundangan yang mengatur, dan salah satunya di dalam undang-undang tentang aparatur sipil negara jelas-jelas bahwa harus netral. Sehingga dengan demikian tadi saya sampaikan, kalau kemudian mereka merasa bahwa ini adalah pilihan yang sulit, ya, kemudian posisinya dilematis dan lain sebagainya, ini menurut pandangan saya ya sesuatu yang dibuat-buat. Karena tadi Mbak Titi sudah menyampaikan, sekarang ini paradigmanya atau rezimnya itu adalah meritokrasi. Jadi bagaimana kita memilih orang-orang yang terbaik, ya, itu secara objektif. Jadi benar-benar seseorang yang profesional, yang berintegritas tinggi, melayani dengan baik, dan seterusnya. Dan memang menarik kalau kita lihat misalnya data yang lain ya, bahwa para pelanggar begitu ya. Jadi para ASN yang tidak netral itu ternyata yang top 5-nya begitu ya. Itu yang tertinggi memang para pemegang jabatan pimpinan tinggi begitu. Jadi kalau di daerah itu ya para kepala dinas ya, sekretaris daerahnya, kepala badan begitu ya. Ini yang tertinggi, Bung. Dan kemudian jabatan fungsional ya. Ini yang terbanyak memang dosen, guru,
Karena memang mereka itu masanya banyak ya. Jadi mereka lah yang juga antara lain menjadi target untuk digerakkan ya, dimobilisasi. Oke. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau kemudian ada penggerakan, ada mobilisasi, terutama mungkin bagi mereka yang punya akses ya, dalam hal ini adalah petahana. Di pilkada ini ada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, kemudian 224 daerah ini ada petahana yang mencalonkan lagi. Artinya gimana ini Mbak Titi? Ya, memang potensi terjadinya politisasi ataupun mobilisasi atau ASN yang berpolitik itu lebih kental atau lebih cenderung terjadi di daerah yang satu petahananya mencalonkan kembali, atau yang kedua, Bung Reinhardt, petahananya dia sudah 2 periode, tapi ada kerabatnya yang maju kembali. Nah, jadi kepentingan untuk memenangkan kerabat itu juga menjadi salah satu motif terjadinya politisasi atau ASN yang berpolitik. Atau yang ketiga tadi Pak Ari menekankan betul soal memang kultur kekerabatan ya, terutama kemudian misalnya begini. Saya satu daerah dengan calon yang ini, saya ingin agar orang dari daerah saya menjadi kepala daerah. Nah, hal-hal seperti itu juga menambah sentimen di mana ASN itu tidak digerakkan, tapi dia menggerakkan dirinya sendiri, bukan untuk motif kepentingan yang sifatnya profit, tetapi tadi ya sentimen kesukuan tadi. Nah, saya kira menarik tadi yang disampaikan, dan ini diperkuat oleh apalagi kalau ada polarisasi politik. Keterbelahan yang melibatkan tadi suku, agama, ras gitu ya. Nah, itu memang bisa menguat lagi. Kalau kita lihat di 2019, kenapa kemudian banyak temuan ASN yang tidak netral atau kemudian ASN yang berpolitik? Karena digerakkan oleh motif politik yang diakibatkan oleh polarisasi politik. Makanya ini yang memang betul kalau kita lihat, dia menjadi lanskap besar demokrasi kita yang tidak hanya bicara konteks pilkada, tetapi konteks civic culture tadi ya, pondasi demokrasi yang paling substansil. Kan demokrasi itu adalah mayoritas memutuskan, minoritas tidak ditinggalkan. Tetapi kalau konsep ini misalnya diserang oleh polarisasi yang membelah, yang tidak berbasis politik gagasan, tidak berbasis politik program, maka ASN itu dia akan menjadi volunteer politik atau tim kampanye sukarela karena pendekatan keberpihakan tadi ya berbasis polarisasi yang membelah tadi. Nah, ditambah lagi kemudian di beberapa praktik ya, kultur demokrasi dan anti korupsi daerah juga masih lemah. Sulawesi Tenggara kita tahu ya kasusnya, misalnya bagaimana di beberapa pilkada sebelumnya sejumlah calon itu ada yang kena OTT, lalu juga yang sedang menjabat misalnya di Kendari juga kena OTT. Nah, ini memang tidak lepas dari kultur politik yang kurang demokratis. Nah, makanya kemudian kita apresiasi SKB 5 lembaga ini yang kemudian lebih tegas soal PPK tadi. Karena pejabat pembuat komitmen itu kadang-kadang dia bukan jadi bagian dari solusi, tetapi bagian dari problem. Karena sudah tahu ada masalah, tetapi tidak ditindaklanjuti karena dia juga punya kepentingan. Ada simbiosis mutualisme antara ASN yang berpolitik dan aktor politik yang mempolitisasi ASN. Nah, ini yang sebenarnya bantuan dari media, bantuan dari gerakan masyarakat sipil untuk terus mengawasi menjadi sangat penting sekali. Apalagi pilkada kita kan makin terbuka. Tidak ada alasan bagi ASN di situasi demokrasi kita hari ini untuk takut gitu ya. Kalau PPK-nya misalnya intimidatif, lalu menekan dan memobilisir, kan ada KSN, lalu ada Bawaslu gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mestinya terus disosialisasikan sehingga mereka paham tidak ada lagi pragmatisme, kami tidak punya pilihan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan seterusnya. Oke, Mbak Titi, faktornya sudah banyak kita bahas tadi bersama dengan Pak Ari. Nah, ada soal kultur politik lah, ada soal kemudian mobilisasi dan lain sebagainya. Lah kemudian kita tahu juga harusnya kan ada law enforcement-nya. Nah, karena ini menjadi penyakit yang terus-menerus kambuh dan muncul di setiap momentum politik, law enforcement-nya Anda lihat cukup tegas tidak sih sebetulnya Mbak Titi?
sekarang ini sebenarnya makin baik ya dengan adanya Komisi Aparatur Sipil Negara, adanya Bawaslu, lalu kemudian konektivitas antara Bawaslu dan KSN. Hanya saja memang ada penguatan eksekusi yang harus lebih kuat di masa mendatang. Kalau sekarang ini kan eksekusi sanksi itu ada di pejabat pembuat komitmen ya. KSN itu sebatas merekomendasikan. Distorsi itu justru terjadi ketika ada eksekusi yang harus dilakukan oleh PPK. Meskipun di dalam surat keputusan bersama SKB 5 lembaga yang termasuk ditandatangani oleh Menpan RB, Mendagri, Bawaslu begitu, itu sudah ada progres. Tetapi memang ke depan saya kira ini harus lebih baik lagi. Saya lebih mendorong agar eksekusi itu justru oleh KSN. Ada rumor-rumor misalnya KSN ingin dibubarkan. Wah, itu sangat berbahaya tuh bagi upaya kita menjaga netralitas birokrasi. Justru malah menurut saya problem kita selama ini kadang-kadang proses penegakan hukum itu terputus pada upaya untuk mengeksekusi. Jadi kadang-kadang tuh cuma 3/4 gitu, 1/4-nya ada di pihak lain. Nah, pihak lain ini yang kadang menjadi penghambat. Nah, mengapa kemudian Anda tadi juga mendorong soal eksekusinya lebih baik mungkin atau sudah mulai ada rumor-rumor pembicaraan eksekusinya ada di KSN saja? Kenapa Mbak Titi? Ya, karena memang kalau kita lihat tadi Pak Ari sudah menyampaikan dan hasil amatan kami juga, pejabat pembina kepegawaian itu walaupun misalnya begini, dia tidak maju ya di pilkada sehingga dia statusnya misalnya sudah 2 periode. Tetapi karena ada istrinya, anaknya, kerabatnya yang maju, kepentingan itu tetap ada. Apalagi kemudian petahana kita itu hanya cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Selesai masa kampanye dia kembali lagi. Dan mayoritas petahana walaupun ada yang kalah tetapi mayoritas terpilih kembali. Nah, ketika dia terpilih kembali disitulah kita mendapati di beberapa kasus misalnya ketika dia terpilih kembali baru kemudian terjadi tindakan-tindakan yang merugikan ASN yang dianggap tidak mendukung dirinya. Nah, dengan situasi seperti ini saya kira peran Komisi Aparatur Sipil Negara itu memang harus dilekati dengan fungsi eksekusi. Eksekusi itu lebih baik ada di KSN. Sehingga gini loh, kita ini nggak perlu banyak-banyak lembaga sebenarnya, asal satu lembaga itu bisa langsung melakukan eksekusi secara utuh. Nah, di kita ini kebanyakan tidak puas dengan satu situasi, kita bikin lembaga baru. Terus saja begitu, tetapi eksekusinya itu tidak utuh. Gitu. Nah, saya kira ke depan lebih baik SKB ini meningkat statusnya. Justru KSN itu bukan lagi rekomendasi, tapi sudah eksekusi. Tetapi ya dengan segala keterbatasannya kita, Bung Reinhardt, kita tetap apresiasi segala kinerja dan terobosan yang coba dilakukan oleh KSN, Bawaslu, dan pihak-pihak terkait yang punya otoritas lainnya. Nanti direspon oleh Pak Ari usai jeda, termasuk juga akan tanya Pak Ari. Dalam real yang terjadi bagi mereka ASN yang kemudian tidak mendukung atau membangkang, apakah sempat ada informasi atau cerita Pak Ari ini mengenai kemudian akhirnya dampaknya mereka menjadi dimutasikah atau kemudian dicopot jabatannya? Nah, itu seperti apa fakta-fakta yang ada sebetulnya? Tapi nanti kita bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di CNN Indonesia Election. Baik, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Election. Saya akan ke Pak Ari Budiman lagi. Pak Ari, dalam kondisi realnya, apakah memang ada kemudian ASN yang kemudian dampaknya menjadi dipindah atau dimutasi atau mungkin pencopotan jabatan ketika tidak mendukung petahana atau salah satu kandidat di dalam pilkada, Pak? Kasusnya masih ada, walaupun tentu saja semakin berkurang. Karena apa? Karena juga Komisi Aparatur Sipil Negara itu punya rambu-rambu misalnya untuk pengawasan pengawasan atau pengisian jabatan pimpinan tinggi itu misalnya harus melalui seleksi terbuka yang sepenuhnya diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, kemudian memang yang menarik menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Titi, kita memang perlu mencari model keseimbangan untuk memberikan sanksi bukan hanya kepada ASN yang melanggar, tetapi juga pejabat pembina kepegawaiannya. Nah, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami bersyukur bahwa juga mendapatkan dukungan
terkait dengan kolaborasi 5 kementerian dan lembaga di dalam SKB Pedoman Pengawasan Netralitas. Jadi misalnya sekarang PPK yang abai itu nanti akan dilakukan tindakan ataupun sanksi oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pan-RB. Dan bagi ASN misalnya yang kemudian tidak diberikan sanksi karena tadi misalnya berafiliasi dengan kepala daerahnya, BKN akan melakukan pemblokiran data kepegawaian ASN yang bersangkutan sehingga selesai juga karirnya, katakanlah seperti itu. Sampai dengan tentu saja PPK yang bersangkutan memberikan sanksi sesuai rekomendasi KASN. Jadi ini adalah upaya-upaya sebenarnya untuk menekan berbagai pelanggaran, sekali lagi dalam keterbatasan kami, yang kami tidak bisa mengeksekusi. Hanya memberikan rekomendasi apa ya? Iya, rekomendasi tentang sanksi. Oke. Ini yang tadi Mbak Titi bilang, kalau cuma sepotong-sepotong ya dapatnya cuma sepotong. Oke, baik. Pak Ari dan juga Mbak Titi, ini sudah ada yang bergabung yang sudah kita tunggu-tunggu. Ada Bang Frits Edward Siregar, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Halo Bang Frits, selamat malam. Apa kabar Bang? Selamat malam Mas, selamat malam Mbak Titi dan Pak Ari. Mohon maaf. Ya. Selamat datang. Baik, Bang Frits, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda. Bang Frits, ini tadi kita sudah banyak bahas soal kemudian kasus netralitas ASN. Sudah mulai kita membahas soal faktor-faktor apa saja yang kemudian membuat ada kasus-kasus soal netralitas ASN. Tapi dari temuan Bawaslu sebetulnya, Bang Frits, bentuk pelanggaran terbanyak modelnya apa sih, Bang? Ya, baik, Mas. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kalau kami melihat sampai dengan 4 Oktober 2020, kami bisa menyampaikan bahwa ada 744 temuan, ada 61 laporan, dan kami telah mengirimkan rekomendasi kepada KASN sebanyak 719 rekomendasi yang sudah kami kirimkan kepada KASN. Dan dari 719 itu, yang paling banyak itu tren pelanggarannya adalah berikan dukungan melalui media sosial. Ada 284 dan ataupun ada ASN yang menghadiri ataupun mengikuti acara silaturahmi, sosialisasi, bakti sosial bakal paslon. Ada 108, ada juga ASN yang melakukan pendekatan ataupun pendaftaran diri pada salah satu partai politik atau tempat. Jadi kalau kita jumlahkan ketiga dari jenis pelanggaran tadi, di media sosial itu hampir setengah, 84, hadir dalam kegiatan silaturahmi ataupun bansosnya parpol, ataupun mendaftar tuh hampir 104 Mas. Jadi kira-kira itu yang tren pelanggaran yang kami temukan sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 kemarin. Baik, Bang Frits, di media sosial kita bedah dulu media sosial yang paling banyak. Apa yang dilakukan? Mengunggah foto bareng, apa pakai simbol jari-jari mungkin atau apa? Atau nge-like fotonya? Kalau kita harus mulai dalam time frame seperti begini, Mas. Orang ASN kan tadi sudah dijelaskan mungkin oleh Pak Ari bahwa terikat sumpah janji dan itu sudah diatur oleh Undang-Undang 5 2014 dan juga ada PP 53 dan PP 42. Dan juga ada berbagai surat dan termasuk juga dengan SKB yang telah ditandatangani. Salah satu itemnya di situ adalah seorang ASN sekarang melakukan dukungan ataupun memberikan like kepada salah satu paslon. Kan berarti bentuk pelanggaran netralitas. Jadi bisa saja seorang ASN itu secara sengaja atau tidak sengaja dia melike satu orang dukungan paslon, atau ada juga yang secara terang-terangan melakukan upload foto dengan paslon atau melakukan ajakan untuk mendukung salah satu paslon. Dan ini yang perlu kami sampaikan juga bahwa kalau kita pada pilkada 2018 di mana ada 75 terkait dengan pelanggaran pasal 71 ayat 1, pelanggaran netralitas ASN itu juga dapat berujung kepada tindakan pidana, Mas. Jadi pada saat pelanggaran netralitas terjadi,
pelanggaran netralitas dalam kampanye dapat memiliki dampak pidana. Dan itu yang perlu menjadi perhatian bagi para ASN yang melakukan dukungan di media sosial. Jadi melike saja itu sudah bisa dianggap ini ya tidak netral. Kemudian foto bersama. Nah, dilihat dari itu sebetulnya Bang Frits dari beberapa kasus tadi, tingkat yang paling keterlaluan pelanggaran itu yang bentuknya seperti apa biasanya? Apakah datang ke dalam acara silaturahminya calon kah atau apa, Bang Frits? Kalau dibilang keterlaluan, saya nggak bisa punya indikator apa pula ya dengan. Oke, tapi yang paling berat apa deh? Kalau ya begini Mas, bahwa jangan dilupakan bahwa ada pelanggaran netralitas. Ya. Dan itu kan sudah diatur oleh Undang-Undang dan PP 53 dan PP 42 dan SKB. Ada pelanggaran netralitas yang berdampak administratif. Oke. Ya, yang akan diberikan sanksi sedang, oral, dan berat. Itu adalah dari ASN. Tetapi apabila pelanggaran netralitas itu melanggar pasal 71 ayat 1, yang dimana seorang pejabat ASN melakukan tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan selama masa kampanye, itu ada sanksi pidananya. Jadi pada saat kegiatan untuk mengajak itu dilakukan seorang pejabat ASN, maka bukan sekedar tindakan administrasi yang akan dikenakan kepadanya, tapi juga akan ada tindakan pidana yang akan dikenakan kepadanya. Jadi itu sebuah resiko, bukan saja dilihat dari kacamata netralitas ASN, tapi juga terkait dengan pelanggaran pidana pemilihan yang diatur di dalam pasal 71 ayat 1. Dan pasal tersebut telah dipergunakan sebanyak 75 kali selama Pilkada 2018. Gitu, Mas. Oke. Nah, dalam Pilkada 2020 ini apakah kemudian jumlah temuan dan juga pelanggaran cukup meningkat sebetulnya, Bang Frits? Kalau kami melihat dibandingkan dengan 2018 dan 2019, 2020, maka sangat meningkat. Kalau saya bisa melihat ya, bahwa terkait dengan, tapi kan bisa juga gini Mas, terkait juga dengan proses peningkatan itu kan bisa saja karena pertama, karena kita banyak melakukan kegiatan kampanye melalui sosial. Bagaimana yang selama ini kita dengung-dengungkan. Jadi kampanye sosial itu semakin banyak. Yang kedua adalah Bawaslu sudah memiliki satgas media sosial, dan teman-teman juga melakukan penelusuran terkait dengan kampanye di media sosial, di mana bisa terdeteksi mana ASN yang melakukan like atau tidak like. Jadi artinya memang ada peningkatan terkait dengan laporan pelanggaran netralitas ASN, tapi itu mungkin saya bisa melihat karena memang proses kampanye di media sosialnya semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Oke. Jadi ada banyak faktor ya. Kita jeda dulu Bang Frits, Pak Ari dan juga Mbak Titi. Nanti di segmen terakhir dialog kita pada kesimpulan bagaimana kemudian memutus mata rantai pelanggaran atau soal netralitas ASN ini. Apakah bisa atau jangan-jangan memang kalau kita bicara soal netralitas ASN ini hanya utopia saja. Hal yang sebetulnya konsep yang baik tapi sulit untuk dilakukan. Kita bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, jadi bagaimana Mbak menurut Anda memutus mata rantai soal pelanggaran ASN ini di netralitas dalam setiap momentum politik? Bisa atau tidak, Mbak? Saya yakin bisa ya. Sekali lagi sepanjang dia terkoneksi dengan upaya yang lebih besar. Yang pertama, reformasi birokrasi kita harus serius. Yang kedua, elemen-elemen di luar KSN, Bawaslu,
itu juga memberikan dukungan kepada upaya kita menjaga netralitas birokrasi dan aparatur sipil negara kita. Oke. Yang ketiga, saya kira adalah sangat penting bagaimana peran masyarakat, dan ini berkaitan dengan edukasi literasi kepada masyarakat kita. Ini menarik itu terakhir Bung Reinhardt soal banyaknya pelanggaran di media sosial. Ya, Pelanggaran di media sosial itu sebenarnya refleksi dari kualitas literasi digital masyarakat kita. Oke. Bukan hanya ASN yang punya problem terkait dengan literasi digital, tetapi hampir keseluruhan pemilih kita, soal penyebaran hoax, informasi, misinformasi, maka peran dari Kominfo misalnya itu juga jadi penting untuk melakukan literasi digital kepada para warga negara kita. Nah, konektivitas ini yang terus-menerus harus kita lakukan. Kita harus akui progres itu ada. Perkembangan itu ada, kemajuan itu ada, tetapi tidak boleh berhenti dan tidak boleh berpuas diri. Regulasi harus terus diperkuat, personel yang melakukan penegakan hukum juga harus terus didukung, dan yang terakhir saya kira tadi civic education, literasi digital itu harus terus kita lakukan. Baik. Dan saat yang sama reformasi birokrasi menjadi pekerjaan yang harus kita terus perbaiki, karena kalau birokrasi kita dilakukan reformasi dan terreformasi, sebenarnya netralitas ASN itu bukan utopia. Oke, jadi bisa dilakukan sebetulnya ya. Nah, saya akan ke Pak Ari kalau begitu, Pak Ari. Jadi mungkin saja banyak juga ASN yang belum tahu aturan mainnya atau belum tersosialisasi dengan baik. Jadi apa sih sebetulnya yang secara singkat yang boleh dan yang tidak boleh begitu? Iya, kalau yang tidak boleh tadi barangkali juga sudah disampaikan oleh Bang Frits. Kita nggak boleh kampanye, kita nggak boleh melakukan keberpihakan, apalagi keberpihakan itu ditambah dengan penggunaan fasilitas negara misalnya. Dan yang paling parah tadi kan, misalnya ada ASN masuk atau menjadi anggota partai politik misalnya. Ini sudah kartu merah ini benar-benar begitu. Nah, oke, ini Pak Ari terputus. Halo Pak Ari. Oke, Pak Ari terputus. Jadi kita tunda dulu ke Pak Ari, nanti akan disambung lagi. Saya akan ke Bang Frits kalau begitu. Bang Frits, jadi seperti apa ini untuk pengawasan terhadap soal netralitas ini karena terus-menerus terjadi? Seperti apa untuk law enforcement-nya bagaimana? Terus bagaimana, Bang? Ya, kalau dari beberapa studi dan diskusi yang kami telah lakukan dengan ASN, salah satu PR yang mungkin harus menjadi kita laksanakan itu adalah terkait bagaimana proses merit dan kenaikan jabatan yang sesuai bagi seorang ASN. Jadi kita harus akui bahwa peran petahana itu sangat penting dalam kenaikan jabatan seseorang. Sehingga proses dukungan ataupun seakan-akan mendukung itu menjadi salah satu sebab utama kenapa seseorang itu ASN menjadi tidak netral. Kalau saya melihatnya bukan karena ketidaktahuan, karena saya yakin ASN ataupun BKN melakukan dan Menpan kan begitu banyak kegiatan sosialisasi terkait dengan netralitas ASN. Tapi dalam realitas di lapangan kita harus tahu bahwa kenaikan jabatan seseorang dan juga apakah dia mendapatkan lahan basah atau lahan kering di tempat yang dekat atau yang jauh, kemudian akan naik jabatan atau rendah, itu sangat berhubungan dengan dari si pejabat ataupun petahana ataupun pejabat pembina kepegawaiannya. Selama sistem itu masih belum nyambung cara prestasi dan job description dan cara menghitung dia untuk bisa menjadi seorang pejabat, maka akan sulit bagi kita untuk tetap bisa menegakkan netralitas ASN. Karena di lapangan, kedekatan dan kebaikan hati dari petahana sangat sangat memiliki peran yang penting. Seorang ASN itu akan naik atau naik jauh, Mas, terlempar jauh. Itu bagian daripada realitas yang ada di lapangan. Dan Bawaslu dalam melakukan fungsi penegakan, kami sebenarnya kan mengacu kepada Undang-Undang 5 tahun 2014 dan juga PP 53 dan PP 42 dan sebagai peraturan
yang telah dikeluarkan oleh KSN, Menpan-RB, dan Mendagri. Jadi dasar kami untuk bertindak sebenarnya adalah undang-undang ASN juga gitu dalam proses penegakan netralitas. Baik, baik Bang Frits. Tadi saya terputus ke Pak Ari. Pak Ari, silakan lanjutkan singkat saja Pak Ari dari Anda. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pendekatan yang seharusnya kita lakukan adalah pendekatan positif terkait dengan eksternalitas dari kondisi ketika birokrasi atau ASN itu netral. Jadi pertama bagi para kepala daerah tentu akan lebih tercapai visi misinya, kemudian kinerjanya, karena tentu ASN-nya lebih fokus itu kepada kinerja, bukan memikirkan politik. Bagi birokrasi akan terjadi peningkatan sistem merit dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian maka birokrasi juga akan lebih independen, akan lebih transparan, kemudian akuntabel. Nah, pegawainya sendiri, ASN-nya sendiri, tentu pertama memang harus memahami paradigma undang-undang ASN, ya, karena di dalamnya pengembangan karir itu lebih terbuka. Pedomannya integritas, kompetensi, dan kinerja. Bukan tadi dukung-mendukung dan kedekatan-kedekatan. Baik. Dan masyarakat ini yang terakhir. Mereka pasti akan mendapatkan pelayanan yang lebih adil dan lebih baik. Begitu. Mudah-mudahan ada formula, ada obat yang betul-betul bisa menyembuhkan penyakit lama ini, sehingga kita kawal bersama soal netralitas ASN ini dalam setiap momentum politik. Terima kasih banyak Pak Ari Budiman sudah bergabung. Bang Frits, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mbak Titi juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Election pada malam hari ini. Terima kasih.